Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan pen piston dari kelompok 2. Yang pertama, pendahuluan latar belakang dari presentasi ini adalah dalam dunia otomotif, khususnya pada kendaraan berat seperti komponen mesin, memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan kinerja dan efisiensi. Salah satu komponen penting dalam mesin adalah pen piston. Kemudian lanjut ke sambaran singkat. Produksi pen piston dimulai dengan perencanaan spesifik yang tepat, termasuk dimensi dan material biasanya baja paduan dipotong menjadi bentuk awal menggunakan mesin pemotong. Setelah itu material dibentuk proses seperti forging atau stamping untuk meningkatkan kepadatan. Next. Untuk visi dan misi perusahaan, dari visi dahulu, visi perusahaan pembuatan pen piston biasanya berfokus pada inovasi, kualitas, dan keberlanjutan. Mereka bertujuan untuk menjadi pemimpin dalam industri dengan menyediakan produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan di sektor otomotif dan mesin. Kemudian misi perusahaan yaitu berfokus pada pengembangan produk inovatif dan kualitas tinggi. Mereka berkomitmen untuk memastikan kepuasan pelanggan melalui layanan yang responsif dan solusi yang efektif. Selain itu, perusahaan juga mengedepankan praktik keberlanjutan dalam proses produksi serta berinovasi dalam pengembangan sumber daya manusia untuk membangun tim yang kompeten. Masuk ke deskripsi bisnis, informasi perusahaan. PT kami bernama PT Jaya Berkah Abadi, memanufaktur perusahaan yang dalam industri pembuatan komponen otomotif, khususnya dalam produksi pen piston dan komponen mesin lainnya. Produk utama dari PT kami yaitu ada pen piston. PT kami memproduksi sebagai jenis pen piston untuk berbagai jenis aplikasi mesin, dan kualitas perusahaan menerapkan standar kualitas tinggi dan melakukan pengujian ketat pada produk untuk memastikan keandalan dan efisiensinya. Inovasi. Perusahaan kami berkomitmen pada penelitian dan pembangunan untuk meningkatkan desain dan teknologi produk serta mengurangi dampak lingkungan dari proses produksinya. Untuk di pasaran, melayani pelanggan di dalam luar negeri dengan jaringan distribusi yang luas di pasar otomotif. Untuk jenis bisnisnya, bisnis pembuatan pen piston berfokus pada produksi komponen vital untuk mesin, terutama di sektor otomotif. Prosesnya meliputi desain, terus pemilihan bahan yang bisa tahan lama, dan memanufaktur dengan teknologi modern. Setelah produksi produk akan diuji untuk memastikan kualitas dan performanya. Segmentasi pasaran meliputi kendaraan pribadi, terus truk dan mesin industri, dengan model bisnis yang bisa mencakup penjualan langsung ke produsen atau kustomisasi untuk pelanggan spesifik. Keunggulan dalam bisnis ini dapat diperoleh melalui inovasi produk dan layanan pelanggan yang unggul. Namun, bisnis ini juga menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat dan fluktuasi biaya bahan baku. Memahami aspek ini sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan daya saing di pasar. Jenis-jenis kami
seperti produsen to produsen. Untuk tujuan dari bisnis kami adalah pembuatan bertujuan untuk menjelaskan dalam produksi dari awal hingga akhir. Ini mencakup pemilihan bahan baku, metode manufaktur yang digunakan, serta langkah-langkah pengujian dan kontrol kualitas yang diperlukan untuk memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, setelah itu presentasi ini juga akan membahas permintaan pasar untuk pen piston terutama di sektor otomotif serta aplikasi dalam berbagai jenis mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Prambudi, ingin mempresentasikan tentang PPT dari makalah pen piston. Di sini saya ingin menjelaskan dari bab 3, yaitu analisis pasar. Dari analisis pasar ini terbagi dari yang pertama yaitu segmentasi pasar. Di sini ada 2, yaitu otomotif dan industri. Otomotif yaitu fokus pada produsen kendaraan bermotor dan penyedia suku cadang. Yang kedua ada industri, menyediakan komponen untuk mesin industri dan alat berat. Yang B itu ada permintaan dan tren. Terbagi yang pertama yaitu pertumbuhan kendaraan. Peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia mendorong permintaan komponen otomotif. Yang kedua ada inovasi teknologi, yaitu permintaan untuk komponen yang lebih efisien dan ramah lingkungan meningkat, mendorong pengembangan produk baru. Yang C yaitu ada persaingan. Yang pertama ada pesaing lokal dan internasional. Persaingan dari produsen lokal dan multinasional mempengaruhi pangsa pasar. Yang kedua ada diferensiasi produk, yaitu penting untuk menawarkan produk berkualitas tinggi dan inovatif agar dapat bersaing. Yang D itu ada kendala dan tantangan. Yang pertama ada fluktuasi bahan baku. Harga bahan baku yang tidak stabil dapat mempengaruhi biaya produksi. Yang kedua ada regulasi pemerintah, yaitu untuk mematuhi standar keselamatan dan lingkungan yang semakin ketat. Yang berikutnya ada 3.2, ada target. Perusahaan yang bergerak dalam industri piston di Indonesia atau global mencakup berbagai sektor seperti otomotif, manufaktur mesin, dan alat berat. Berikut adalah beberapa target perusahaan yang beroperasi dalam industri piston. Federal Module, yang pertama produknya itu piston komponen mesin otomotif. Sektornya otomotif, mobil, dan sepeda motor. Cakupannya internasional. Federal Mogul memproduksi berbagai komponen untuk mesin, termasuk piston dan segmen piston yang digunakan pada kendaraan bermotor. Yang kedua ada Mohel Group. Produknya piston, komponen mesin, sistem manajemen thermal. Sektornya yaitu otomotif dan transportasi. Cakupannya internasional. Mohel adalah salah satu pemimpin di pasar komponen mesin, termasuk piston dan berbagai produk untuk meningkatkan efisiensi mesin. Yang selanjutnya ada PT Astra Autopart Tbk. Produknya yaitu piston, komponen mesin otomotif, sektor otomotif, mobil, dan sepeda motor. Cakupannya Indonesia, anak perusahaan dari grup Astra yang bergerak dalam produksi berbagai komponen otomotif, termasuk piston untuk kendaraan bermotor. Yang berikutnya ada ATPM Hino PT Indomobil. 3.3 kompetitor. Dalam
industri piston terdapat beberapa kompetitor utama yang sering kali muncul. Beberapa di antaranya adalah JE Piston, dikenal dalam segmen performa. Yang berikutnya ada Wiseco, yaitu spesialis dalam piston aftermarket dan kinerja untuk berbagai jenis kendaraan. Perusahaan-perusahaan ini memiliki keunggulan dalam inovasi, kualitas, dan jangkauan pasar yang luas. Sekian itu penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya adalah Yohan Melindra Yordani. Di sini akan saya jelaskan mengenai bab 4 yaitu organisasi dan manajemen. Dalam yang pertama yaitu struktur organisasi meliputi direktur produksi, departemen R&D yaitu penelitian dan perkembangan. Yang ketiga departemen manufaktur. Departemen manufaktur ini meliputi pengolahan material, perakitan, kontrol kualitas, dan yang keempat yaitu departemen logistik, yang kelima departemen pemeliharaan, yang keenam tim sumber daya manusia. Oke, next yaitu ada tim manajemen. Di tim manajemen, direktur produksi bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses produksi dan strategi produksi. Manajer R&D bertanggung jawab untuk mengembangkan desain dan teknologi baru untuk truk. Yang untuk manajer manufaktur yaitu tanggung jawabnya mengelola operasi perakitan termasuk pengolahan material dan kontrol kualitas. Manajer logistik bertanggung jawab mengelola rantai pasokan, pengadaan komponen, dan distribusi produk. Untuk manajer kontrol kualitas yaitu bertanggung jawab memastikan setiap truk memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Untuk manajer pemeliharaan bertanggung jawab mengawasi pemeliharaan mesin dan peralatan untuk kelancaran produksi. Untuk manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab mengelola rekrutan, pelantikan, pelatihan, dan pengembangan karyawan di divisi produksi. Untuk peran masing-masingnya yaitu Febriadana Putra memegang bagian direktur produksi, bertanggung jawab atas keseluruhan proses produksi termasuk perencanaan, pengawasan, dan pengendalian kualitas. Dan untuk Dani Prambudi sebagai kepala departemen yang mengatur dan memegang dalam penelitian dan pengembangan manufaktur, logistik, pemeliharaan, sumber daya manusia. Untuk saya sendiri Yohan Melindra Yordani sebagai tim manajer perusahaan mengatur dalam segala manajemen proses produksi perusahaan. Dan berikut untuk gambar layout perusahaan dari PT kami. Berikut adalah diagram alur produksinya. Dan untuk rantai pasok kami berikut yaitu dari PT Krakatau Steel dan PT Spindo yaitu penyuplai bahan baku, lalu diproses di PT kami PT Jaya Berkah Abadi Manufaktur. Lalu bisnis kami ini meliputi produsen ke produsen, jadi ini dari PT kami menuju ke Federal Mogul, Mahal Group, dan PT Indomobil Group. Setelah itu ke tangan konsumen yaitu toko-toko spare part, bengkel resmi gitu-gitu. Nah, next meliputi proses produksi yaitu pemilihan bahan baku, meliputi perencanaan dan desain, meliputi pemotongan bahan, pembentukan, dan berikut adalah gambar kerjanya. Dan pengolahan permukaan, pengujian kualitas, dan yang terakhir yaitu pengemasan dan pengiriman. Nah, untuk rencana keuangan sendiri kami mematok harga jual dengan 260.000 sebanyak 5.000 piece untuk 1 bulan, yaitu dengan jumlah yaitu 260 kali 5.000 dalam 1 bulan yaitu 1,3 miliar. Nah, untuk penjabarannya yaitu
dengan keuntungan 20%, biaya pekerja 20%, biaya bahan baku 40%, sewa tempat 20%, yaitu dari 1,3 miliar dibagi dengan 20, 20, 40, 20% tersebut. Yaitu dengan keuntungan 20% yaitu sekitar 260 juta dan biaya pekerja 260 juta, dan untuk biaya bahan baku dengan 40% yaitu 520 juta dan sewa tempat 260 juta. Jadi jika ditotalkan mendapatkan hasil 1,3 M. Di sini saya akan jabarkan mengenai biaya bahan baku yang 40%. Dan biaya bahan baku yaitu dalam yang pertama yaitu biaya maintenance alat sekitar 60 juta dan biaya pengiriman skala besar 60 juta. Jadi ditambah-tambah gitu nanti biaya bensin transportasi, pengambilan bahan baku dan pengiriman 20 juta, biaya pajak 13 juta, biaya listrik 20 juta, biaya PDAM 5 juta, biaya pengelolaan limbah 13 juta, biaya keselamatan dan kesehatan kerja 17.200.000, biaya uang makan ini satu hari per 86 pegawai. Di sini pegawai saya ada 86. Jadi satu hari per 86 pegawai dalam 26 hari. Satu harinya itu 20.000. Jadi 20.000 dikali 86 terus dikali 26 sekitar 44.720.000. Terus biaya penanganan lain-lain ini 7.080.000. Dan untuk biaya bahan bakunya plastik sekitar 5.000 dikali harga satuan 500 berarti 2.500.000. Untuk kardus 50, untuk harga satuannya 10.000 berarti 500.000. Untuk baja karburasi sendiri berdiameter 40 mili, panjangnya 1,4 meter, itu harganya untuk satu lonjor itu 650.000 dan kita butuhkan untuk 5.000 piece dalam satu bulan itu 330 baja karburasi, dan 330 dikali 650.000 mendapatkan hasil 214.500.000. Dan untuk minyak anti karatnya 50 liter dan per liternya itu 50.000 jadi 2.500.000. Untuk kayu packing panjang 100, lebarnya 5 cm, untuk tebalnya 2 cm itu membutuhkan 100 dan harga satuannya 10.000 yaitu mendapatkan hasil 25 juta. Minyak coolant 100 liter per liternya itu 150.000 dan mendapatkan hasil 15 juta. Dan untuk totalnya dari biaya bahan baku kan 260 juta dan untuk biaya yang tadi merupakan biaya pokok itu ditambahkan mendapatkan hasil 520 juta dan tidak menginput dari biaya kerja. Biaya kerja ini dari pegawai yaitu sejumlah 86 kerja dalam satu bulan, satu pegawai digaji 3 juta. Dan untuk sewa tempat satu bulannya 260 juta, yaitu 20% dari 1,3 M tadi. Next, untuk manajemen risiko yaitu mengidentifikasi risiko. Manajemen risiko dalam proses produksi pen piston yaitu dalam PT kami pen piston melibatkan beberapa langkah penting untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu pertama mengidentifikasi risiko teknis yaitu kegagalan mesin, cacat produk, risiko material yaitu kualitas bahan baku yang buruk, risiko operasional yaitu kesalahan dalam proses produksi, kurangnya pelatihan karyawan, terus risiko lingkungan yaitu dampak limbah dan polusi. Untuk analisis risiko, penilaian dampak dan kemungkinan terjadinya risiko,
Prioritaskan resiko berdasarkan tingkat keparahan dan frekuensi. Dan yang terakhir itu monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring dan evaluasi ini memantau kinerja produksi secara rutin, tinjau dan perbarui analisis resiko secara berkala. Demikian dari presentasi kelompok kami. Untuk kurang lebihnya saya memohon maaf, dan saya juga berterima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menonton dari video YouTube kami. Saya ucapkan terima kasih. Salam bagi kita semua, salam sejahtera.